Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Perkenalkan, nama saya Yudi Haryanto. Saya guru di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan keempat di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan mempraktekkan tentang pengajaran pada pertemuan besar. Selamat menyaksikan. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Oke, masih tetap semangat semuanya untuk di pembelajaran ketiga ini. Di pertemuan kemarin kita sudah 2 kali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan sekarang kita akan melakukan pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelumnya kita akan melakukan penghormatan bendera secara virtual. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas hari ini, Fahri. Kalau nggak salah, ketua kelas hari ini nanti pimpin penghormatan secara virtual. Bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa. Dan berdoa untuk pertemuan yang ketiga ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, Fahri. Pada Pak Hari, mohon untuk pimpin doa untuk kegiatan kita. Fahri, silakan Fahri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pertemuan yang ketiga pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fahri. Semoga dengan kesepakatan kita dalam pembelajaran daring ini, yang pertama seperti biasa, peserta didik harus mengaktifkan kameranya, tidak boleh ada yang meng-off-kan, dan semuanya sudah meng-on-kan semua. Kemudian peserta didik harus menonaktifkan suaranya atau mic-nya ya, dinonaktifkan kalau memang tidak digunakan untuk berbicara. Kemudian apabila ada peserta didik yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh menggunakan klik raise hand atau berbicara langsung. Kemudian yang terakhir, peserta didik harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, oke, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Seperti biasa, absensinya kalau Bapak panggil, kalian membalasnya dengan satu kata motivasi. Ya, satu kata semangat, bukan hadir siap, tapi satu kata motivasi. Misalkan Mike disiplin. Nah, kalau kemarin disiplin Mike kalau nggak salah Bapak ingat ya. Sekarang boleh berubah, boleh yang kemarin boleh, atau nanti yang absen terakhir nggak ada kata-kata lagi, boleh meniru kata-kata yang lain. Oke, absen pertama. Fahri Ardiansah. Berjuang. Berjuang. Oke. Milenia. Berusaha. Berjuang. Oke, Ananda Salsabila. Oke, selanjutnya Bapak mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Materi sebelumnya, pada materi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem pembayaran. Nah, diingat-ingat lebih dahulu tentang sistem pembayaran kemarin. Oke. Secara umum ada 2 sistem pembayaran. Ada yang tahu sistem pembayaran apa? Sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai dan tentang sistem pembayaran. Nah, oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang alat pembayaran tunai ya. Pengetahuan yang pertama adalah menjelaskan sejarah uang, kemudian menjelaskan pengertian uang, kemudian yang ketiga menguraikan syarat-syarat uang, yang keempat menguraikan jenis dan fungsi uang, dan yang kelima adalah menganalisa unsur pengaman hari ini. Yang pertama, setelah melihat gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan sejarah uang dengan tepat. Kemudian setelah melihat gambar dan menjelaskan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian uang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melihat gambar dan mendengarkan konsepnya. Nah, jadi untuk pembahasan hari ini peta konsepnya masih tentang uang atau alat pembayaran tunai. Nanti kita berbicara tentang sejarah uang.
kemudian berbicara tentang nilai uang, syarat uang, kemudian fungsi dan jenis uang, terakhir nanti adalah unsur pengaman. Memiliki perbedaan, ya, tetapi tidak lepas dari tema kita tentang alat pembayaran. Oke, silakan diperhatikan dulu sambil dipikirkan kira-kira. Ini kayaknya pembelinya yang mengambil uang atau gimana, Pak? Oh, Pelanggan yang beli kain Heeh. dengan menggunakan uang. Oke, pelanggan membeli kain dengan menggunakan uang. Uang yang ada saat ini itu tidak hadir begitu saja, ya, tidak ada begitu saja, tetapi ada proses panjang sehingga uang dijadikan sebagai alat pembayaran. Iya. Nah, pada awalnya, pada zaman dahulu, manusia atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang yang dianggap memiliki nilai yang sangat berharga. Ketika itu pada zaman dahulu, barang yang berharga adalah kerang, kulit hewan, tembang. Kalau dibandingkan uang kertas dengan uang logam, lebih simpel yang mana? Uang kertas. Uang kertas, Pak. Ya, kenapa uang yang ada? Siap tidak. Kalau tidak ada. Siap tidak. Sedikit. Kita cap tip-tup ya, cap tip-tup kembang pucuk. Miko. Miko, coba jelaskan secara ringkas, tidak usah panjang-panjang, dari apa yang sudah Bapak paparkan tentang sejarah uang, Miko. Pertama itu ada sistem barter, Pak. Oke. Setelah barter? Itu apa? Menggunakan sistem barter, terus yang kedua itu sistem uang barang atau seperti kulit hewan tadi itu Pak. Terus yang ketiga itu logam, yang keempat itu uang kertas, dan yang kelima itu tadi uang. Apa sih uang? Uang sudah pernah kalian rasakan, kalian miliki. Jadi uang itu apa sebenarnya? Pengertian uang itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Kita ketahui kegiatan ekonomi itu ada 3. Produksi, konsumsi dan dan distribusi. distribusi. semua ketiga kegiatan tersebut itu membutuhkan uang untuk melakukan transaksi. Produksi, syarat uang. Ya. Syarat uang. Ada 6 syarat uang. Yang pertama tadi yang kalian katakan, Pak, uang itu mudah dibawa. Aku ya. Apa ya? Ya, silakan Bintang. Yang pertama, diterima secara umum. Dan secara umum. Yang kedua, tahan lama. Tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa. Oke. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai keseluruhannya. Ya. Yang kelima, mudah disimpan. Mudah disimpan. Keenam, Uang itu secara umum itu ada 2 fungsi uang. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Menurut pengetahuan kalian, boleh cari di internet, boleh googling, ya, silakan di googling. Coba nanti kalian menjawab tentang apa saja fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Oke, silakan boleh di googling dulu, Menurut carian Ayu atau dari berbagai sumber nih Pak, fungsi asli uang itu ada 2. Yang pertama itu satuan hitung, kedua itu sebagai alat tukar. Dan sebagai... Asri kok hilang ya? Oh iya, Pak, kira tidur Asri ini. Palanya kok nggak ada dari tadi. Kalian tidur, pingsan dikira mikir duit. Ikut. Palsu sebanyak 11 miliar rupiah yang hendak diperjualbelikan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita uang palsu sebanyak 11 miliar rupiah dan uang asli 1 juta rupiah. Keempat tersangka sindikat peredaran uang palsu adalah warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Oke, itu adalah sedikit cuplikan tentang beredarnya uang Palsu, Pak. Oke, nah. Dari tayangan video itu tadi, nanti Bapak akan menjadi 2 kelompok di breakout room. Ya. Nanti Apa namanya itu
uang itu apa namanya itu perbedaan antara uang asli dan palsu? Baiklah, teman-teman, menurut kalian apa sih uang itu? Uang, ya Mi? Uang adalah sistem pembayaran atau alat pembayaran. Sudah Bapak jadikan co-host yang mau presentasi untuk kelompok 1, Fahri. Sudah siap, Fahri? Siap, Pak. Oke, silakan di share screen ininya, hasil diskusinya. Oke, sudah kelihatan. Fahri. Bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang asli dan uang palsu. Bagaimana unsur pengamanan uang rupiah? 1. Terdapat benang pengaman. 2. Ada tanda air. 3. Ada logo BI. Kalian bisa lihat gambar di samping. Yang kedua, unsur pengaman pada uang kertas rupiah. Dan yang ketiga itu adalah karakteristik uang logam rupiah. Baiklah, mungkin sampai di sini saja untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dong. Oke, uang, kemudian unsur pengaman uang. Oke, kalau dapat kita simpulkan secara bersama-sama, ya, ada 4 tahapan perkembangan tadi kalau nggak salah. Ada 4 tahapan perkembangan uang. Yang pertama adalah sistem apa tadi? Barter, kemudian uang barang, uang Uang logam, dan uang kertas. kemudian ada 2 fungsi uang. Ada fungsi Fungsi asli dan fungsi turunan, Pak. Dengan Anda menyambut milenial, kita mulai menggunakan itu masih diberikan pakai Fahri ke 1, Meta langsung naik ke 6, oke agak naik, kita naik ke 5. Kemudian untuk tugasnya sudah Bapak cantumkan di Google Classroom, nanti bisa dikerjakan sampai tengah malam nanti, pukul 00. Kemudian untuk materi kita pada pertemuan berikutnya itu tentang permintaan dan penawaran. Jadi silakan hari ini Fahri. Oke. Fahri tolong pimpin doa Fahri. Mic-nya belum aktif Fahri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.